Apakah kalian tahu Allah menciptakan dua jenis makhluk? Yang pertama, makhluk yang dapat dilihat mata, seperti manusia, hewan, tumbuhan, planet dan bintang. Dan ada makhluk yang tidak kasat mata, yaitu malaikat, jin, dan setan. Pertanyaan pemantik 1. Jawablah pertanyaan berikut di akhir sesi. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Lantas, siapakah malaikat itu? Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan dari nur ilahi atau cahaya Allah untuk melaksanakan tugas tertentu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat malaikat: malaikat diciptakan dari cahaya. Malaikat selalu taat dan patuh kepada perintah Allah. Malaikat tidak berjenis kelamin. Malaikat bisa berubah wujud seperti yang dikehendaki. Malaikat tidak butuh makan, minum, atau tidur. Malaikat tidak terikat dimensi jarak dan waktu. Dan malaikat tidak mati hingga akhir zaman. Dalil iman kepada malaikat adalah Quran Surat Al-Anbiya ayat 19. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ. Dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tidak pula merasa letih. Berikut ini adalah 10 malaikat yang wajib diketahui beserta tugasnya. Yang pertama, malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Malaikat Jibril bernama lain Ruhul Kudus, Ruhul Amin, atau Namus. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail mengatur kesejahteraan makhluk, seperti menurunkan hujan, mengatur angin, awan, dan membagi rizki. Yang ketiga, malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala sebagai tanda kiamat dan hari kebangkitan. Yang keempat, malaikat Izrail. Bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk, baik manusia, jin, setan, atau bahkan malaikat. Yang kelima, malaikat Mungkar. Bertugas menanyai orang dalam kubur, bersama dengan malaikat Nakir. Yang keenam, malaikat Nakir. Bertugas menanyai orang dalam kubur, bersama malaikat Mungkar. Yang ketujuh, malaikat Raqib. Bertugas mencatat amal baik manusia dan jin. Yang kedelapan, malaikat Atid. Bertugas mencatat amal buruk manusia dan jin. Yang kesembilan, malaikat Ridwan. Bertugas menjaga pintu surga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. Dan yang kesepuluh, malaikat Malik. Bertugas menjaga pintu neraka dan mengatur siksa penghuni neraka. Malaikat Malik bernama lain malaikat Zabaniyah. Pertanyaan pemantik 2. Jawablah pertanyaan berikut di akhir sesi. Perbedaan malaikat, manusia, dan jin. Perhatikan 3 panel berikut, pembeda malaikat, manusia, dan jin.
Malaikat diciptakan dari cahaya, manusia diciptakan dari tanah, dan jin diciptakan dari nyala api. Malaikat punya sayap dan tangan, manusia hanya punya tangan, dan jin punya sayap dan tangan. Malaikat selalu taat kepada Allah. Manusia ada yang taat dan ingkar, dan jin ada yang taat dan ingkar. Malaikat tidak membutuhkan makan, minum, dan tidur. Manusia butuh makan, minum, dan tidur. Begitu pula jin butuh makan, minum, dan tidur. Malaikat tidak mati hingga akhir zaman, sedangkan manusia mati sebelum akhir zaman, dan jin dapat mati sebelum akhir zaman. Malaikat tidak terikat dimensi ruang dan waktu. Manusia terikat dimensi ruang dan waktu, begitu pula jin terikat dimensi ruang dan waktu. Koneksi antara iman dan aktivitas kehidupan. Yang pertama sebagai observasi, Allah dan malaikatnya selalu mengawasi gerak-gerik kita. Yang kedua sebagai kontrol, perbuatan baik dan buruk akan tercatat dalam buku amal. Yang ketiga, kolektif, karena dalam hidup kita tidak pernah sendirian. Yang terakhir, koneksi, bahwa iman kepada malaikat terhubung dengan sikap dan perilaku dalam kehidupan. Hikmah iman kepada malaikat sebagai motivasi untuk taat kepada Allah, dan agar kita senantiasa waspada dalam setiap perilaku, agar kita punya perasaan optimis dalam berusaha dan senantiasa meningkatkan amal soleh untuk kehidupan akhirat. Pertanyaan pemantik 3. Jawablah pertanyaan berikut di akhir sesi. Karakter positif sebagai buah iman kepada 10 malaikat utama Allah. Kepada malaikat Jibril, kita bisa mencontoh untuk bersikap memohon hidayah dan mempunyai rasa syukur dengan berbagi ilmu kepada sesama. Dengan malaikat Mikail, kita bisa berusaha maksimal dan bertawakal dalam mencari rezeki yang baik dan halal. Dengan mencontoh malaikat Israfil, kita senantiasa memohon agar selamat dari huru-hara dunia maupun saat terjadinya hari kiamat. Kepada malaikat Israel, kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Dengan malaikat Mungkar, kita senantiasa berdoa agar dilapangkan dan diringankan siksa kubur. Begitu pula kepada malaikat Nakir, kita berdoa agar dilapangkan dan diringankan siksa kubur. Dengan malaikat Raqib, kita mewujudkan niat dan perbuatan baik. Kepada malaikat Atid, kita menjauhi niat dan perbuatan buruk, perkataan kotor, atau perilaku tercela. Kepada malaikat Ridwan, kita bisa senantiasa memohon kepada Allah agar masuk surga dengan aman, menciptakan kedamaian dan ketentraman dunia. Dengan malaikat Malik, kita senantiasa memohon pada Allah agar terhindar dari siksa neraka. Demikian sesi belajar kita. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.